Selamat pagi, Nak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kamu baik-baik saja ya. Nah, kamu sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini bersama Bu Guru? Ya, jadi kamu mengingat-ingat ketika di SD pernah belajar mengenai makhluk hidup. Ya, makhluk hidup memiliki ciri-ciri seperti bernafas, melakukan reproduksi, kemudian berpindah tempat, tumbuh dan berkembang, dan masih banyak lagi ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi nanti Namaul lebih mudah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Nah, penasaran kan? Ayo simak penjelasan Bu Guru dengan cermat, kemudian ditulis yang penting-penting saja ya. Pagi juga Bu Guru. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Bu. Saya sudah siap mengikuti pembelajaran pada kali ini. Saya sudah menyiapkan ada buku paket IPA, kemudian ada pensil dan buku. Saya akan memperhatikan penjelasan Bu Guru dengan sungguh-sungguh supaya saya dapat mengaplikasikan ilmu yang diberikan oleh Bu Guru dalam kehidupan sehari-hari. Saya harap teman-teman juga akan memperhatikan penjelasan Bu Guru. Nantinya, jika saya kurang paham, saya akan berdiskusi dengan teman-teman dan saya akan bertanya kepada Bu Guru. Bu Guru juga yang semangat ya. Ayo kita mulai ya Bu, kita belajar bersama. Klasifikasi makhluk hidup. Indikator mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Di situ saya tampilkan gambar sayuran dan buah-buahan yang ditata secara mengelompok. Kemudian ada gambar hewan. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengelompokkan tumbuhan maupun hewan. Kemudian tujuan klasifikasi makhluk hidup. 1. Mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. 2. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 3. Mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. 4. Mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Nah, jadi inti dari tujuan klasifikasi ini mempermudah manusia dalam mengelompokkan hewan maupun tumbuhan. Kita tahu bahwa di bumi sangat banyak makhluk hidup yang perlu kita pelajari. Ada yang di laut, di darat, maupun yang hidup di udara. Nah, bagaimana caranya? Dengan dikelompok-kelompokkan atau diklasifikasi berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Kemudian pengelompokan sederhana. A. Tumbuhan berdasarkan habitat. Apa itu habitat? Habitat adalah lingkungan di mana makhluk hidup itu tinggal. Yang pertama, hidrofit. Tumbuhan yang hidup di air. Contohnya teratai. Anak-anak bisa melihat gambar teratai yang telah saya sajikan. Kemudian higrofit, hidup di tempat lembab. Contohnya ya lumut. Itu ada gambar lumut di sampingnya teratai. Kemudian epifit, menempel pada pohon. Contohnya anggrek. Kita tahu bahwa anggrek hidupnya menempel pada pohon. Kemudian xerofit atau hidup di tempat kering, contohnya kaktus. Kaktus dapat hidup di gurun karena batangnya yang tebal dapat menyimpan air. Kemudian tropofit atau dua musim, contohnya pohon jati. Yang terakhir halofit, hidup di tempat payau, contohnya tumbuhan paku. Selanjutnya B, tumbuhan berdasarkan manfaat, ada untuk obat, pangan, dan sandang. Tumbuhan yang bermanfaat sebagai obat, contohnya jahe, ada sirih. Nah, itu ada gambar jahe yang saya tampilkan. Kemudian pangan. Tumbuhan yang bermanfaat sebagai pangan ada padi, jagung, kentang, singkong, dan masih banyak lainnya. Tentunya anak-anak paham tanaman yang berfungsi untuk sebagai pangan. Kemudian sandang, contohnya adalah kapas. C. Pengelompokan tumbuhan berdasarkan ukuran. Ada
herba atau rerumputan, contohnya rumput gajah. Anak-anak bisa melihat gambar rumput yang telah saya sajikan. Kemudian perdu atau semak, contohnya tanaman teh. Tentunya anak-anak pernah melihat tanaman teh, bisa di Google ataupun di televisi ya. Kemudian yang terakhir pohon, contohnya cemara, pohon kelapa, dan pohon-pohon yang di sekitar kalian. D. Hewan berdasarkan jenis makanan. Ada herbivora, karnivora, kemudian omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya ada kambing, kemudian sapi, kelinci, dan masih banyak lagi. Kemudian karnivora, hewan pemakan daging. Yang terakhir omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan, atau kadang ada yang menyebut dengan hewan pemakan segalanya. Contohnya ada ayam. Kemudian tahap klasifikasi: 1. Identifikasi, 2. Pengelompokan, 3. Pemberian nama. Anak-anak coba perhatikan gambar yang telah saya sajikan. Ada gambar ayam, elang, kemudian komodo. Pertanyaan yang pertama, ciri morfologi apa yang sama antara ayam dan elang? Berarti ya memiliki 2 kaki, kemudian tubuhnya tertutupi oleh bulu, memiliki apa itu? Ya, memiliki cucuk boleh. Kemudian yang kedua, mengapa ayam dan elang dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama atau Aves? Jawabannya apa, anak-anak? Ya, jawabannya karena ayam dan elang tubuhnya tertutupi oleh bulu. Yang ketiga, mengapa komodo tidak sekelompok dengan ayam dan elang? Tentunya kalian tahu bahwa tubuh komodo tidak ditutupi oleh bulu. Nah, sekarang anak-anak sudah paham kan bagaimana cara mengklasifikasi hewan? Jadi pertama kita harus mengidentifikasi ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan yang kita amati. Setelah itu kita kelompok-kelompokkan. Yang memiliki persamaan sama kita kelompokkan, yang tidak kita bedakan. Nah, setelah itu kita bisa memberi nama. Jadi tadi kita setelah mengelompokkan antara ayam sama elang, kemudian memisahkan komodo, kita jadi tahu bahwa ayam dan elang kekerabatannya lebih dekat, yaitu termasuk Aves. Kemudian perhatikan tabel karakter ciri pada masing-masing hewan. Anak-anak, di sini saya tampilkan nama hewan, ada ayam, ikan mas, komodo, buaya, lovebird, katak, elang, lele, simpanse. Nah, kalian amati penutup tubuhnya apa, kemudian alat geraknya apa. Setelah itu, berdasarkan karakter yang dimilikinya, tuliskan ciri-ciri khas. Nanti kalian tuliskan ciri khas spesies apa, amfibi, reptil, aves, mamalia. Harapannya setelah kalian mengerjakan tabel yang telah Bu Guru tampilkan, kalian lebih memahami bagaimana cara-cara mengklasifikasi makhluk hidup. Apabila kalian masih bingung bagaimana langkah-langkahnya, kalian boleh berdiskusi dengan teman kalian. Kemudian boleh juga bertanya kepada Bu Guru. Harapannya kalian juga bisa menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.